Igor Tudor tegaskan peran vital Gleison Bremer di Juventus, pemimpin dan fundamental. Pelatih Juventus, Igor Tudor, menekankan betapa krusialnya peran Gleison Bremer bagi skuadnya musim ini, dengan menyebut bek asal Brasil itu tidak hanya penting secara teknis, tetapi juga menjadi sosok pemimpin di lapangan. Bianconeri baru saja menyelesaikan laga pramusim terakhir sebelum Serie A 2025-2026 dimulai pekan depan, ketika mereka bertandang ke Bergamo menghadapi Atalanta. Dalam laga tersebut, Bremer kembali tampil sejak menit awal dan menunjukkan perkembangan positif meski akhirnya digantikan di babak kedua. Hal itu dilakukan mengingat dirinya baru pulih dari cedera panjang yang membuatnya absen sejak Oktober 2024. Menit bermain Bremer pun semakin meningkat, jika sebelumnya ia hanya turun selama 45 menit melawan Reggiana dan Borussia Dortmund, kali ini ia mampu bertahan hingga menit ke-80. Tudor menilai tambahan waktu bermain tersebut sangat penting untuk mengembalikan kebugaran sang bek tengah. Bremer sudah kembali, dan dia sangat fundamental bagi kami. Tidak hanya karena kualitas teknisnya, tetapi juga karena dia seorang pemimpin, ujar Tudor, dikutip dari situs resmi Juventus. Ia menambahkan bahwa kondisi Bremer akan semakin membaik seiring bertambahnya menit bermain. Lebih lanjut, Tudor juga menegaskan keinginannya membentuk Juventus yang mampu memadukan kualitas permainan, organisasi tim, serta semangat juang tinggi. Grup ini punya antusiasme besar, dan ada energi yang sangat positif di ruang ganti, ungkapnya. Juventus dapat kabar baik, Nicolo Savona kembali berlatih. Juventus mendapat dorongan positif setelah bek muda mereka, Nicolo Savona, kembali berlatih pada Senin. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan akademi klub yang dipromosikan ke skuad utama musim panas lalu usai tampil impresif di pramusim dan menarik perhatian Thiago Motta beserta staf pelatih. Sejak saat itu, ia menjadi pilihan reguler dan bahkan berhasil menyingkirkan peran Danilo, mantan kapten tim, dari posisi inti. Namun, posisinya sempat hilang ketika terjadi perubahan taktik usai pergantian manajer pada Maret lalu. Kendati demikian, Igor Tudor kembali memanfaatkan jasanya setelah lini belakang Juve dilanda badai cedera. Momen tak terduga hadir ketika Savona dipercaya tampil di jantung pertahanan 3 bek pada ajang Piala Dunia antar klub FIFA, menggantikan Renato Veiga yang masa pinjamannya dari Chelsea berakhir. Sayangnya, langkah pemain asal Austria itu terhenti akibat cedera pergelangan kaki ketika Bianconeri kalah dari Manchester City di fase grup. Akibat cedera tersebut, Savona harus menepi hampir 2 bulan dan absen dalam seluruh agenda pramusim Juventus. Kini, menurut laporan La Gazzetta dello Sport via Juventus News 24, sang bek telah pulih dan siap kembali berlatih bersama rekan setimnya. Bek Italia U21 itu diperkirakan bisa masuk skuad untuk laga pembuka Serie A melawan Parma pekan depan. Begitu, kondisi fisiknya diprediksi belum sepenuhnya bugar sehingga kecil kemungkinan ia langsung diturunkan di Allianz Stadium. Sebagai alternatif, Tudor tetap bisa mengandalkan Gleison Bremer yang sudah kembali tampil, ditambah opsi lain seperti Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Daniel Rugani, serta Federico Gatti yang hanya mengalami kram ringan dalam laga uji coba melawan Atalanta. Situasi ini membuat Juventus lebih lega menyambut awal musim dengan stok bek yang mulai kembali lengkap. Terungkap, Chelsea gagal gaet Kenan Yildiz karena Juventus menolak mentah-mentah. Di tengah ramainya bursa transfer musim panas, Chelsea rupanya sempat melakukan pendekatan diam-diam untuk memboyong salah satu bintang muda paling potensial di Eropa, Kenan Yildiz. Akan tetapi, usaha tim asal London Barat itu langsung terbentur tembok kokoh. Pakar transfer Fabrizio Romano memastikan bahwa Juventus menolak keras tawaran tersebut, menegaskan bahwa sang pemain muda tidak akan dilepas dalam kondisi apapun. Chelsea, yang memang dikenal sebagai klub agresif dalam urusan belanja pemain, menaruh minat besar pada Yildiz sejak awal jendela transfer. Demi menambah kedalaman skuad asuhan Enzo Maresca, mereka menghubungi pihak Juventus untuk menanyakan peluang mendatangkan penyerang berusia 19 tahun itu. Namun, respon Bianconeri tegas dan cepat, tidak ada ruang untuk negosiasi. Penolakan ini sekaligus memperlihatkan betapa besar nilai strategis Yildiz bagi Juventus serta posisinya sebagai proyek masa depan klub, meskipun ada tawaran menggiurkan secara finansial. Alasan dibalik keteguhan Juventus mempertahankan Yildiz tak lepas dari performanya yang meningkat drastis belakangan ini, terutama sejak tim dilatih oleh Igor Tudor. Sang pelatih memberi peran baru dengan menempatkannya lebih sentral dan membebaskan pergerakannya di seluruh lini serang. Skema tersebut terbukti efektif, membuat Yildiz tampil lebih tajam, kreatif, sekaligus konsisten. Transformasi itu menjadikan dirinya salah satu aset paling berharga yang enggan dilepas oleh klub Turin. Sebagai bentuk penghargaan sekaligus jaminan masa depan, Juventus bahkan sudah menyiapkan langkah memperpanjang kontraknya. Walau kontrak saat ini masih berlaku hingga Juni 2029, klub berencana memberi tambahan durasi serta kenaikan gaji signifikan. Rencana ini bukan sekadar formalitas, melainkan simbol komitmen bahwa Yildiz diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama tim dalam jangka panjang. Dengan langkah tersebut, Juventus berharap bisa menutup rapat pintu bagi klub manapun, termasuk Chelsea, yang berusaha menggoda sang pemain dengan tawaran besar.
Juventus dan Atletico Madrid diskusikan pertukaran pemain. Corriere dello Sport melaporkan bahwa dua klub besar Eropa, Juventus dan Atletico Madrid, sedang membuka peluang barter pemain guna memenuhi kebutuhan tim masing-masing. Juventus disebut ingin menambah opsi di sektor bek sayap kanan, sementara tim asuhan Diego Simeone tengah mencari tambahan pemain sayap untuk memperkuat lini depan. Media asal Roma itu menegaskan bahwa pembicaraan antara kedua pihak sudah dimulai, meskipun belum ada kepastian apakah kesepakatan bisa tercapai. Semua pihak masih menunggu apakah negosiasi ini akan menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Juventus sendiri sebenarnya baru saja merekrut bek kanan anyar pada musim panas ini dengan mendatangkan João Mario dari Porto, dalam kesepakatan yang juga melibatkan kepergian Alberto Costa ke klub Portugal tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu tampil cukup meyakinkan di pramusim, bahkan menyumbang assist untuk gol Dusan Vlahovic dalam kemenangan 2-1 atas Atalanta. Kendati demikian, manajemen Bianconeri menilai Mario belum sepenuhnya memuaskan sehingga mereka masih mencari tambahan pemain di posisi yang sama. Dari sejumlah nama yang masuk radar, Nahuel Molina dianggap sebagai target utama. Bek asal Argentina berusia 27 tahun itu sudah lama dipantau Juve sejak memperkuat Udinese. Namun pada 2022 ia justru direkrut Atletico Madrid yang saat itu unggul dalam perburuan. Kini, Molina dikabarkan tidak lagi masuk kategori pemain tak tergantikan di skuad Los Rojiblancos, dan tersedia di pasar dengan harga sekitar 25 juta euro. Di sisi lain, Juventus juga berpeluang melepas Facundo Gonzalez yang baru menyelesaikan musim pertamanya di Turin dengan performa kurang memuaskan. Pelatih Igor Tudor tampaknya tidak keberatan jika sang pemain dilepas. Meski demikian, Bianconeri tetap mematok harga sekitar 30 juta euro agar tidak mengalami kerugian modal atas mantan pemain sayap Stuttgart dan Fiorentina tersebut. Cari pengganti Lewandowski, Barcelona lirik penyerang Juventus. Kontrak Robert Lewandowski bersama Barcelona akan berakhir pada musim panas 2026. Namun, faktor usia dan kondisi fisik yang rentan cedera membuat manajemen Blaugrana mulai mencari alternatif di lini depan. Sejumlah nama sempat masuk dalam radar, seperti Victor Gyökeres dan Benjamin Sesko, tetapi keduanya sudah tak mungkin didatangkan lantaran telah resmi bergabung dengan Arsenal dan Manchester United. Nama Alexander Isak serta Julian Alvarez kemudian muncul sebagai opsi berikutnya. Meski demikian, keduanya dianggap sulit direalisasikan karena valuasi yang terlalu tinggi. Selain itu, Isak juga santer dikabarkan lebih dekat ke Liverpool, sehingga kans Barcelona semakin menipis. Kini, menurut laporan Sempre Barca, Dusan Vlahovic dari Juventus mulai dipertimbangkan sebagai kandidat baru untuk mengisi pos penyerang tengah. Vlahovic sendiri masih terikat kontrak hingga Juni 2026 bersama Bianconeri. Juventus dikabarkan siap mempertimbangkan penjualannya pada bursa transfer musim panas ini, meskipun minat terhadap bomber Serbia tersebut masih relatif minim. Di sisi lain, sang pemain juga terbuka untuk tetap bertahan di Turin sampai kontraknya habis, opsi yang justru ditentang keras oleh manajemen Juve. Sejauh ini, Barcelona belum mengajukan penawaran resmi untuk Vlahovic. Striker berusia 24 tahun itu sebelumnya juga sempat diminati Everton, namun ia menolak bergabung dengan tim Premier League yang kini ditangani David Moyes. Situasi ini membuat masa depannya di Turin masih menjadi tanda tanya besar, di tengah ketertarikan Barcelona yang belum menunjukkan langkah konkret.